Allah merahasiakan para walinya di antara manusia. Jadi di antara manusia ini Allah Ta'ala memilih orang-orang yang menjadi kekasihnya. Kita tidak tahu, jangan-jangan di majelis kita ini ada orang yang dipilih Allah menjadi walinya Allah, tapi Allah rahasiakan para walinya. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu orang itu wali kecuali orang yang mengetahuinya adalah orang yang sudah sampai pada maqam kewalian. Maka Allah Ta'ala rahasiakan para walinya di antara manusia, supaya manusia ini memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya perlakuan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan-jangan orang yang kita remehkan itu adalah wali Allah. Jangan-jangan tukang sampah yang bawa sampah setiap hari itu wali Allah. Jangan-jangan orang gila yang selama ini kita anggap gila adalah walinya Allah. Allah merahasiakan di tengah-tengah manusia orang yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ada dua ciri utama dari wali Allah. Dua ciri dari orang menjadi wali Allah. Apabila dua hal ini ada pada hamba Allah itu, maka dia akan menjadi wali Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Adapun wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak pula bersedih. Jadi para wali itu adalah orang yang tidak takut dan mereka tidak bersedih, tidak takut terhadap masa depan dan tidak sedih terhadap masa lalu, karena mereka memaksimalkan masa kini. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan dia juga orang yang bertakwa. Pelungguh bisa tanda orang beriman dan orang bertakwa? Bisa apa tidak? Kelihatan orang beriman sama orang bertakwa? Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Jadi bisa nggak tanda wali Allah? Maka oleh karena itulah para ulama menyebutkan susah untuk kita menandai para wali Allah, karena tidak ada yang tahu orang itu wali kecuali orang itu sudah sampai pada maqam kewalian. Namun Allah Ta'ala memberi tanda-tanda zahir kepada seseorang bahwa orang itu adalah wali Allah. Allah memberi tanda zahir kalau orang itu adalah walinya Allah. Apa tanda zahir kalau orang itu adalah walinya Allah? Yang pertama tandanya adalah alimun abidun. Orang itu pasti orang alim dan ia pasti ahli ibadah. Ciri wali secara zahir adalah dia orang alim dan dia ahli ibadah. Kalau ada orang alim tapi tidak ibadah, maka dia sama dengan iblis. Sama dengan iblis. Ada orang alim, dia pintar bicara syariat, dia pintar bicara tariqah, dia pintar bicara hakikat, dia pintar bicara ma'rifat. Giliran salat dia namatang sembahyang, giliran puasa dia tidak puasa, giliran baca Quran tidak pernah baca Quran, giliran zikir dia tidak pernah berzikir. Maka kalau ada orang pandai membicarakan agama Allah tapi tidak pandai beribadah, maka pastikan kalau orang itu bukan wali Allah, tapi dia adalah waliyu syaitan. Dia adalah wali syaitan. Kalau ada orang dia kemudian rajin minum minuman keras, dia suka mabuk, seluruh dunia mengatakan dia adalah wali Allah, tapi amalnya bertentangan dengan syariat. Dia mabuk,
dia suka mencuri, dia selalu melakukan amal-amal kemaksiatan, maka orang itu tidak memenuhi syarat sebagai walinya Allah. Karena tanda orang itu wali adalah alimun abidun, dia adalah orang alim dan ia beribadah dengan ilmu kealimannya itu. Ada juga orang dia ibadah tapi tidak punya ilmu, betul tidak? Ada orang ibadah kadang-kadang sampai hitam jidatnya, sujud, banyak sujud, giliran ditanya apa rukun salat, dia tidak bisa jawab. Giliran ditanya berapa rukun wudhu, nggak bisa jawab. Karena dia salat tidak menggunakan ilmu, dia beribadah tidak menggunakan ilmu, maka akhirnya orang seperti itu termasuk di dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai Allah? Yaitu orang yang Allah Ta'ala beri dia ilmu, tapi ia tidak beramal dengan ilmu. Waladdallin. Mudahan kita bukan termasuk orang yang dhalin, orang yang sesat, yaitu orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Maka ciri wali yang pertama adalah alimun abidun, dia pasti alim dan dia pasti rajin ibadah. Kemudian yang kedua ciri dari wali Allah Ta'ala adalah sakhiyun. Seorang wali Allah Ta'ala ciri zahirnya adalah dia akan menjadi orang yang dermawan. Tidak ada wali yang pelit. Kalau ada orang pelit diminta sedekah, sumbangan masjid tidak mau, maka berarti dia bukan wali Allah. Kalau ada orang perhitungan, kalau urusan berjuang di jalan Allah, berarti dia bukan walinya Allah. Karena seorang wali Allah, dia tidak akan berhitung untuk Allah. Dia akan menjadi pribadi yang sakhiyun, dia dermawan, rajin beribadah, ya, rajin menyumbang, rajin menginfakkan hartanya, rajin sedekah. Itu ciri dari wali Allah. Kemudian yang ketiga, ciri dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-afu 'anin nas. Dia adalah pribadi yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita masih menyimpan dendam kepada tetangga, lamun masih bejaguran kanca semeton gara-gara tanah warisan, dek tebesapaan kanca semeton gara-gara tanah warisan, dek man terjadi wali Allah, baru terjadi wali murid. Kemudian yang keempat, ciri dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat adalah adamu istimrar fil maksiyah. Seorang wali Allah tidak akan menetap di dalam kemaksiatan. Wali bisa bermaksiat, bisa. Wali bisa bermaksiat, bisa salah. Tapi Allah pelihara wali itu dari kesalahan. Allah tidak tetapkan ia di dalam kemaksiatan itu. Tidak ada wali Allah yang tiap hari kerjaannya mabuk, tidak ada. Tidak ada wali Allah Ta'ala yang kerjaannya tiap hari meninggalkan salat. Tidak sholat di masjid, dia katakan, wah, tersembahyang Jumat di Mekah. Dia bilang sudah sholat Jumat di Mekah. Di sini kita Jumatan, di Mekah nanti 5 jam lagi orang Jumatan. Coba. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, dia bukan wali Allah, tapi dia adalah wali lus namanya. Ya lilus wah jadi dengan. Nah, nggih. Ya mete cara betana ninggalang syariat Allah. Maka ciri dari wali Allah yang keempat adalah dia tidak ditetapkan berada dalam kemaksiatan. Kemudian yang kelima, ciri dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir adalah qillatul kalam. Wali Allah itu sedikit bicaranya. Kalaupun dia bicara, yang keluar dari ucapannya adalah zikrullah, yang keluar dari ucapannya adalah doa, yang keluar dari ucapannya adalah mutiara-mutiara hikmah. Sekali dia berbicara, maka bicaranya adalah kebaikan. Itulah bicaranya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ciri zahir dari wali Allah Ta'ala adalah annahum idza ru'u dzukirallahu li ru'yatihim. Apabila ia dipandang, maka kita akan teringat kepada Allah dengan memandang wali tersebut. Kalau ada orang kita lihat, Masya Allah, kita jadi ingat hal-hal yang baik, amal-amal soleh, ingat kepada Allah. Kalau kita memandangnya, maka berarti orang itu adalah wali Allah. Ciri yang keenam dari wali Allah adalah jika dipandang, pandangannya itu akan menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.